Meskipun belum ada laporan kasus secara resmi di Indonesia, tentu kita kan tetap harus waspada dan sebaiknya perusahaan asuransi jiwa juga kerjasama nih bersama-sama untuk melindungi masyarakat dan juga ini waktunya untuk memantapkan peran asuransi sebetulnya karena asuransi itu kan melindungi kesehatan dan jiwa. Nah, karena pada dasarnya asuransi ini komitmennya adalah jangka panjang untuk perencanaan kesehatan maupun jiwa. Jadi saya yakin dari Prudential maupun industri sama himbauannya, kesehatan dan kesejahteraan itu sekarang yang paling penting, fokus yang paling penting terhadap masyarakat, baik itu nasabah tentunya, staf, tenaga pemasar ya yang ada. Nah, oleh karena itu Prudential Indonesia itu memiliki produk yang cukup beragam. Ada manfaat rawat inap, ada kondisi kritis, ada meninggal. Nah, yang jelas akibat dari virus corona ini ditanggung. Beberapa asuransi mengatakan bahwa karena belum tahu dan belum jelas sebenarnya ini jenisnya penyakitnya bentuknya seperti apa, apakah masuk ke sakit kritis atau masuk ke seperti apa. Nah, bagaimana Prudential ini melihat hal tersebut? Karena kan belum jelas nanti jenis proteksinya apa yang seperti mau diberikan apa? begitu. Ya, betul. Jadi betul bahwa ini virus baru, kita semua belum jelas nantinya seperti apa. Tapi yang jelas virus ini kalau dari kasus-kasus yang ada membutuhkan rawat inap. Ya, dan rawat inap itu sendiri setelah kita lihat di ketentuan polis itu bisa ditanggung. Jadi paling tidak rawat inapnya pasti bisa ditanggung. Nah, lalu kita juga lihat bahwa virus ini bisa berkembang menjadi pneumonia. Nantinya mungkin nasabahnya lama-lama mungkin koma, di ICU cukup lama. Karena itu masuk di definisi kondisi kritis kami. Jadi itu juga bisa dilindungi menggunakan manfaat kondisi kritis. Dan kalau misalnya sampai meninggal, pastinya manfaat meninggalnya juga bisa di-cover. Jadi polis-polis yang sudah ada manfaat asuransinya masing-masing ini menurut kami bisa untuk dipergunakan untuk menanggung virus corona ini. Berarti sudah diidentifikasi ini berarti masuknya ke sakit kritis berarti ya oleh Prudential. Mas Arief? Gitu. Secara aktuaris gimana Bu? Bukannya ini nanti ada tambahan cost seandainya memang benar ada klaim seperti ini? Karena kan kalau kita bicara nasabah kan lebih dari 2 juta. Asumsikan separuh aja misalnya yang memakai ini kan berarti perlu pelindungan ya berapa miliar, itu kan costly. Sudah perhitungannya bagaimana? Yang jelas seperti juga klaim-klaim yang terjadi setiap waktu di kami memonitor secara secara teliti lah ya, seperti apa nantinya. Saat ini alhamdulillah belum ada kasusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat perlindungan yang diberikan itu sebenarnya sekitar 10 sampai 14 hari rata-rata kalau misalnya itu terjadi, dan tentunya besarnya klaim dan dibandingkan dengan klaim rasio ya kita mesti telaah lagi nantinya seperti apa. Tapi sampai saat ini kami yakin bahwa perlindungan itu bisa diberikan. Kalau ini kan karena Prudential kan mencakup ke seluruh dunia begitu ya. Nah, ini juga diterapkan juga oleh holdingnya, artinya di keseluruhannya juga bentuknya yang sama atau seperti apa? Karena ada beberapa negara khususnya yang jauh dari China saja pun juga sudah teridentifikasi ada corona di sana. Ya, jadi inisiatif yang diluncurkan oleh Prudential Indonesia juga diluncurkan oleh negara lain di mana Prudential berada. Jadi pertama itu Prudential Hong Kong yang melakukannya pertama kali, kemudian sekarang ada Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Indonesia sendiri. Jadi in total 6 negara lah. Kalau boleh saya ceritakan yang Prudential Indonesia lakukan, inisiatifnya itu sebetulnya untuk semua pemegang polis Prudential selama polisnya masih aktif, kita nggak lihat polisnya itu apa, entah ada rawat inapnya atau tidak, pokoknya punya polis Prudential, kita memberikan yang namanya santunan tambahan. Jadi santunan tambahan ini untuk nasabah yang dirawat di rumah sakit, mulai dari tanggal dia masuk pertama kali, maksimum 30 hari, itu bisa mendapatkan 1 juta rupiah per hari. Itu santunan tambahannya. Kemudian prosedur untuk mendapatkan santunan ini juga cukup mudah. Seandainya nanti ada yang didiagnosa, bukti diagnosanya saja disampaikan, itu sudah cukup untuk mendapatkan santunan ini. Nah, itu untuk semua nasabah kita. Tapi untuk yang punya manfaat rawat inap, kita juga memberikan kemudahan. Jadi rawat inap itu ada yang nasabah datang ke rumah sakit, menunjukkan kartunya, kemudian dijamin gitu ya. Nah, begitu ada yang didiagnosis virus corona 2019 ini, otomatis kita akan memberikan penjaminan 7 hari ke depan. Dan kemudian juga kalau nasabahnya tidak menggunakan jalur penjaminan tapi membayar sendiri kemudian klaim ke kami, ke reimbursement, kita juga memberikan keleluasaan batas klaim. Jadi tadinya kita tuh batas klaim biasanya 60 hari menjadi 120 hari. Kita juga tahu bahwa kalau nasabah terdiagnosa ini mungkin udah lupa kali ya mau bayar premi, udah sakit gitu ya. Jadi seandainya preminya terlewat sehingga polisnya menjadi tidak aktif, pada saat pemulihan kita juga mengabaikan masa tunggu. Masa tunggu itu biasanya di polis asuransi ada di mana tidak bisa klaim ya. Dan yang paling penting adalah
kita punya satu nomor telepon yang kita luncurkan khusus untuk nasabah yang ingin menanyakan seputar virus corona ini.